Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan paparan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, persepsi saya terhadap peserta didik saya adalah sebagai berikut. Anak yang pandai adalah anak yang mempunyai prestasi akademik. Kemudian, anak yang tidak mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, saya anggap anak tersebut telah gagal. Sebelum mempelajari modul 1.1, persepsi saya tentang proses pembelajaran yang selama ini telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas daripada peserta didik. Yang kedua, saya sering berkata kasar jika ada peserta didik yang tidak menurut atau tidak patuh, bahkan saya mengusirnya untuk keluar dari ruang kelas. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran selalu saya lakukan di dalam kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak tumbuh dan berkembang menurut kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik tersebut berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, anak yang berhasil adalah anak yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, tidak mesti anak disebut gagal jika tidak berprestasi dalam bidang akademik atau anak tersebut tidak mencapai batas KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bisa jadi anak tersebut tidak mempunyai prestasi dalam bidang akademik, tetapi dia mempunyai potensi di bidang lain. Oleh sebab itu, tugas pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik agar dapat memperbaiki laku hidupnya, bukan dasarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selama ini sebagai seorang pendidik, saya hanya sekedar melakukan transfer pengetahuan kepada peserta didik. Artinya, yang saya lakukan kepada peserta didik hanya melakukan cipta atau kognitif dengan mengabaikan karsa atau afektif dan karya atau psikomotor. Padahal untuk membentuk budi pekerti peserta didik diperlukan ketiganya, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan membuat saya mengerti
bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir, hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang pendidik adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki oleh anak yang semula masih samar, maka dituntun untuk menjadi kelihatan dan semakin nyata. Oleh karena itu, seorang pendidik sebagai among yang menuntun peserta didik untuk membangun pengetahuan dan budi pekertinya agar mereka menjadi individu yang dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga peserta didik bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentu, karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran informatika. Maka sebelum membuat modul ajar, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi kodrat alam dari peserta didik, meliputi asal sekolah, pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua, termasuk apakah peserta didik mempunyai sarana pendukung belajar informatika di rumahnya atau tidak, seperti laptop atau PC. Asal sekolah akan mencerminkan apakah peserta didik tersebut pernah belajar praktik dengan komputer atau tidak waktu di SMP. Pendidikan dan pekerjaan orang tua terkadang mencerminkan kemampuan orang tua untuk memberikan fasilitas belajar untuk anaknya. Setelah kodrat alam anak kita petakan, maka langkah selanjutnya adalah mendesain modul ajar yang sesuai dengan kodrat alam dari peserta didik. Untuk membuat modul ajar yang berpusat pada peserta didik, langkah yang akan saya lakukan adalah membuat video pembelajaran pada setiap materi yang akan saya berikan. Video tersebut saya upload ke YouTube, kemudian saya share ke peserta didik. Tujuannya adalah setiap peserta didik mempunyai persepsi yang sama tentang materi yang akan saya berikan. Jika materinya bersifat praktik, maka video tersebut akan membantu memberi gambaran kepada peserta didik langkah apa yang akan mereka lakukan. Sedangkan jika materi bersifat teoritis, maka video tersebut akan membantu memberikan pengetahuan awal kepada peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Selama proses pembelajaran, saya akan berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Bahkan mungkin akan mengakibatkan peserta didik menjadi minder atau rendah diri. Kata kuncinya menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun, bukan menuntut. Sebagai seorang penuntun, tentu pendidik harus mempunyai usaha dan kesabaran yang besar. Jika memungkinkan untuk materi-materi tertentu yang bisa dilaksanakan proses pembelajaran di luar kelas,
maka saya akan ajak peserta didik untuk belajar sambil bermain di luar kelas, agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajar anak, serta bisa lebih mengenal lingkungan sekitar. Selain menuntun, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, pendidik juga harus menuntun sikap perilaku atau budi pekerti anak, agar anak-anak mempunyai kepribadian yang baik untuk bekal hidup di masyarakat, bisa merdeka lahir dan merdeka batin, serta dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.